Bukan ada. Orasi ini memiliki. Oh iya ada asoy. Ngono lho Mas disegani Mas. Kene iki jan aku. Tapi emang beliau ini sangat asoy. Betul banget. Gimana kalau kita tidak usah Langsung aja. langsung saja Mbak Sania? Gas. Inilah. Monggo kami persilahkan Mas Aris Haidar untuk maju ke depan. Weh, yes. Mantap. Tes, wes. Maaf, udah lama nggak orasi. Suara bagus dicoba. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para rakyat jelata. Malam Bang Kawan. Pengolahan. Biasa yang orasi kan pejabat ya. Wajah. Jadi tingkahnya bersikap pejabat nih. Maaf. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Saya hadir ke Jogja atas tarikan dari Narno atas dasar sesuatu yang tidak dipelihara tapi terus terpelihara yang saya sebut dengan persahabatan. Jadi boleh tepuk tangan dulu. Waktu ditelepon, Gus tolong datang ke Kediri, ini anak-anak Mahanani ada acara namanya Mahanani Book and Art Festival. Tolong orasi budaya Gus, bagi orasi budaya macam Cak Nun aku. Jadi diperkenalkan sebagai budayawan. Alhamdulillah saya hidup di tempat yang berbudaya, berperadaban, dan status saya sebagai manusia seutuhnya. Dan seperti yang saya pahami tentang budaya, terutama ini temanya literasi dan peradaban ya. Tema yang sangat mewah ketika saya pertama kali mencoba memikirkan ya. Apa sih yang harus saya omongkan kepada rakyat jelata ini yang memang kalau mereka di Mahanani mestinya terbiasa dengan literasi. Kalau memang mereka berteman dengan Narno, mestinya mereka terbiasa dengan membaca berbagai genre buku. Kalau mereka juga ada di sini, berarti tidak asing lagi dengan yang namanya buku dan seni. Mestinya ya. Waktu pertama datang saya langsung lihat galeri seninya, terus melihat pentas-pentas seni di sini. Mungkin tidak seperti layaknya art festival yang ada di Taman Ismail Marzuki. Tapi bagi saya ini sudah sesuatu yang boleh kita sebut ngeri. Semua pemikiran berkelebat di kepala saya pada waktu memikirkan tema ini. Mulai dari sejak saya kecil pertama kali bisa membaca, dan buku yang pertama kali berkesan itu buku Safatul Qulubnya Imam Al-Ghazali. Ngeri ya, itu umur 9 tahun. Masya Allah. Peace. Ngeri. Kalian kalah semua. Terus akhirnya saya memutuskan, pengalaman pertama saya waktu di Bandung, saya beli buku Orang Baik Sulit Dicari oleh Yakob Sumarjo. Ada sebuah kisah tentang burung yang membuat sarang. Dari zaman Majapahit sampai sekarang, sarangnya gitu-gitu aja ya kan? Nggak ada perubahan. Manusia selisih 3 tahun aja, rumah udah ganti-ganti model. Ini perbedaan yang sangat signifikan antara burung dengan manusia. Apa sih yang membedakan manusia dengan hewan atau burung tadi itu? Dengan semua burung, harimau, singa, anjing, babi, dan semuanya. Semua rumahnya dari zaman mereka pertama kali hidup di muka bumi ini sampai sekarang begitu-begitu aja. Walaupun ada yang ngomong simpanse punya kecerdasan mirip manusia. Lumba-lumba bahkan katanya bisa lebih cerdas. Ada beberapa hewan juga yang dikatakan IQ-nya mirip-mirip lah dengan manusia. Tapi kenyataannya peradaban mereka gitu-gitu aja. Apa sih yang membedakan secara signifikan?
antara kita sebagai manusia dengan semua spesies lainnya di muka bumi ini. Bahkan mungkin kita bisa bertaruh dengan spesies yang ada di langit seperti malaikat, iblis, dan jin dan kawan-kawan lainnya. Menurut saya, perbedaan yang paling signifikan yang membedakan kita manusia, jadi ini adalah sesuatu yang sangat basic yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan lainnya, yaitu literasi. Mungkin agak berlebihan, tapi sepertinya benar. Dari kisah itu menggambarkan bahwa kita terus berubah. Lalu saya kemudian ingat sebuah buku yang saya baca ketika saya skripsi. Jadi saya skripsi sambil baca buku biasanya. Ketika saya ujian, saya juga baca buku. Jadi pada waktu ujian akhir semester, biasa berapa lama tuh? Seminggu ya? Semingguan. Nah, saya baca buku novel judulnya Taiko, sekitar 1.700 halaman, habis dalam waktu 1 minggu itu. Sambil ujian. Jadi saya tuh nggak bisa kalau ujian nggak baca buku. Skripsi nggak baca buku. Gila kepala saya. Jadi pada waktu skripsi saya baca buku dari judulnya itu A Brief History of Time, Sejarah Sang Waktu dari Stephen Hawking. Ada yang tahu siapa Stephen Hawking? G. Saintis. Yes, mantap. Nggak sia-sia no. Ngerti kan? Nah, menariknya. Filsafat telah mati. Menariknya saya ada kalimat yang terngiang-ngiang di kepala saya itu, bahwa kita itu berdiri di atas para raksasa, di atas punggung para raksasa, para pendahulu kita. Jadi, semua peradaban yang ada dari dulu sampai sekarang ini, itu sebetulnya kita berhutang kepada para pendahulu kita. Lewat apa? Lewat literasi-literasi yang mereka wariskan kepada kita. Buku, lukisan, musik, tari-tarian, dan semua hal yang memang itu terwariskan yang tidak dimiliki oleh para hewan, mungkin malaikat, mungkin iblis, mungkin jin. Nggak punya mereka itu semua. Kayaknya saya berani bertaruh juga jin nggak punya begituan. Paling mampu mereka niru-niru kita lah. Jadi kita nggak usah terlalu gimana-gimana lah ngeliat jin ifrit. Biasa aja dia tuh. Mampu apa sih dia? Nakut-nakutin kita doang, bikin kaget. Ya apa sih? Ada jin. Tolong jangan takut-takut amat sama iblis, jangan terlalu kagum juga sama malaikat. Biasa aja mereka. Oke? Kita harus lebih kagum kepada peradaban yang dibangun oleh para pendahulu kita dan juga mungkin oleh kita nantinya. Tidak seharusnya ketika para pendahulu kita menuliskan semua itu, menghasilkan karya-karya dalam bentuk bangunan ini, dalam bentuk lukisan, dalam bentuk musik seperti The Greenery barusan. Saya kagum itu, ternyata generasi Z ini punya lagu seperti Negeri Ngeri ya. Kalau pada generasi kita ya no ya, lagu-lagu Iwan Fals ya kan, lagu-lagu dari slang ini memang punya nilai kritik kepada pemerintah. Jadi, betapa makna literasi itu yang membentuk peradaban kita seperti sekarang ini. Jauh di atas semua hal, itu yang membedakan kita dengan para spesies lainnya. Yang membuat kita bisa survive sampai sekarang, itu adalah literasi itu. Bahwa kita selalu menuliskan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita kemudian konsepkan tentang sesuatu. Oh, kayak kereta api. Kereta api itu saya pikir, andai semua orang berpikir jadi pegawai negeri, mungkin nggak akan ada kereta api. Ada orang-orang di antara kita yang berniat untuk, aku suka banget dengan yang namanya transportasi, entah itu kereta, entah itu motor, entah itu mobil. Kalaulah nggak semua orang tua kita ngelarang, nak kamu mau ngapain sih jadi penari? Nggak ada gunanya. Kamu ngapain sih jadi penyair? Ini ngapain sih kamu jadi penulis? Ngapain sih kamu kerja congkel-congkel tanah? Ternyata jadi bangunan. Tanpa itu semua, mungkin dunia ini, spesies kita, tidak akan sekompleks ini, tidak akan seindah ini, tidak akan segemerlap ini, tidak akan semenarik ini. Bahwa ketika kita akan menyatakan cinta kepada kekasih kita, crush kita, kalau kata anak-anak zaman sekarang, no, ngerti nggak crush, no? Halo, generasi X ya.
sama Gen Z. Kupikir kalau aku kasih bunga sama Gen Z itu nggak punya efek. Ternyata itu bikin mereka dia maksudnya. Dia jadi penuh dengan sesuatu yang dia itu nggak pernah dapetin dari orang-orang yang pernah menyatakan cinta kepadanya. Jadi kepada para lelaki saya kasihkan sebuah rumus kunci kepada hati para wanita. The key to woman heart is catat. Unexpected gift at unexpected time. Hadiah yang tak terduga pada waktu yang tak terduga. Itu kunci pada hati wanita. Karena saya berikannya juga nggak sengaja nih, sambil jalan-jalan, ya. Ayo kita naik riding, asik, ya kan? Seret. Aduh, mau kemana ya? Tapi sudah ngerti nih, seret, belok ke toko bunga, terus beli, tak kasihkan. Nggak ngomong apa-apa, naik lagi, nangis deh. Jadi ini sebuah ungkapan cinta yang mungkin tidak terjadi pada monyet, tidak terjadi pada malaikat, tidak terjadi pada jin, tidak terjadi pada apapun. Ekspresi-ekspresi seperti ini yang hanya ada pada manusia. Menurut saya, apa yang namanya literasi itu adalah tempat di mana kita manusia, terserah mau orang Kediri, kayak mau orang Aceh, kayak mau orang Cina, kayak mau orang Inggris, orang Polandia, itu kita mengekspresikan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Sesederhana apapun itu, tuangkan ke dalam berbagai media, entah itu musik, entah itu bunga, entah itu lagu, entah itu buku, entah itu puisi. Disitulah kita memberikan makna bagi kemanusiaan kita, yang membuat kita sebagai manusia membentuk peradaban kita, yang itu membedakan kita secara signifikan dengan semua makhluk lainnya, dan yang membuat kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Please tepuk tangan. Dan ini serius, ini saya tidak mengada-ngada. Karena hanya hal-hal seperti ini, seperti bunga tadi, seperti lagu-lagu ketika kita mengkritik pemerintah dan lain-lain, walaupun pada akhirnya mungkin ketangkap, tapi bagi saya itu sebuah kebanggaan tersendiri bahwa keberanian untuk menunjukkan atau untuk mengekspresikan sesuatu dalam dirinya, entah itu salah, entah itu benar, but you express that. Kamu berani. Karena apa gunanya muda kalau nggak berani? Masa anak muda bijak? Please, anak muda itu tempatnya berani bikin salah. Kalau udah tua, bikin salah aja nggak mampu. Ya, tolong sadari itu. Kalau udah tua, bikin salah aja nggak mampu dia. Ya kadang cuma dikenang-kenang misalnya dia, ada aku pengen selingkuh, tapi nggak bisa berdiri lagi. Ya. Apa yang bisa selingkuh? Misalnya, ya kan? Apa yang dia mampu? Gak ada bisa lagi. Sekarang kesempatan Anda. Oke? Jadi, literasi dalam bentuk apapun itu perkara ini surga atau neraka, perkara itu pahala atau bukan. Tapi setidaknya yang pasti adalah ini memberikan nilai bagi kemanusiaan kita, yang membuat kita terus eksis di muka bumi dan bahkan membuat kita menjadi khalifah. Mana ada hewan-hewan bisa merintah kita? Kita yang merintah hewan-hewan. Kita yang bikin tumbuh-tumbuhan ini jadi punya makna. Semua ini bermakna ketika manusia memberikan makna baginya. Disitulah kemudian kita sebagai manusia punya fungsi dan kita benar-benar berarti seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Aduh agak ngeri dalam Al-Quran. Subhanallah. Bahwa kita diturunkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan syarat terpenting adalah kita punya sesuatu yang terus kita wariskan. Walaupun kita mungkin bukan bangsawan. Kan kita hanya mendengar buku silsilah di para bangsawan di kerajaan. Bikin buku silsilah itu bagi anak-anak cucu kita. Biar anak-anak cucu kita itu tahu siapa orang tuanya. Apa yang terjadi pada waktu masa mudanya. Jangan tuliskan yang baik-baik aja, tuliskan pada waktu gagal. Jadi ketika mereka gagal, mereka tahu bapak ibuku juga pernah gagal. Pernah salah. Di situ mereka belajar sesuatu bahwa aku tidak sendiri, terutama dari orang-orang terdekatnya. Please, tuliskan sejarah hidup kalian. Please,
Kalaulah sulit menulis, gambarkan itu dalam sebuah media kanvas. Kalau itu juga nggak bisa, nyanyikanlah. Walaupun suaranya agak-agak fals sedikit. Ya kan? Beranilah bikin lagu. Beranilah untuk berkarya. Tugas anak muda itu bukan sempurna. Tugas anak muda itu berekspresi. Bikin salah. Tugasnya ini. Tugasnya untuk benar itu bukan kita. Yang selalu benar itu hanya Tuhan. Di bawah sedikit lagi itu Nabi Muhammad. Terusnya lagi. Di bawahnya lagi Pemerintah. pemerintah itu juga manusia. Dia juga rakyat kayak kita. Dia juga manusia. Cuman pada saat ini posisinya berada pada tempat yang kita berikan untuk mengelola kita sebagai rakyatnya. Mereka juga rakyat sebetulnya. Cuma kita kasih tugas saja. Dan ketika mereka kemudian melenceng dari tugas-tugasnya, tentu saja masa kita biarkan begitu aja. Iya kan? Kan dia kita gaji dari pajak kita. Iya kan? Seenaknya aja kalau mau terima bersih aja. Iya kan? Kira-kira begitu. Tapi tugas anak muda, jangan berharap dari orang-orang tua seperti Narno dan saya yang jenggotnya sudah putih. Rambut juga sudah berubah, maka saya pakai topi supaya nggak nampak ubannya. Supaya layaklah sama Gen Z kalau jalan. Iya kan? Kira-kira begitu. Tolong ini sekedar intermezzo, jangan diingat yang begininya. Ingat bahwa literasi adalah legasi yang kita wariskan untuk terus menjaga kita sebagai spesies, sebagai makhluk, untuk terus survive, bahkan menjadi khalifah di muka bumi. Tanamkan itu baik-baik. Bahwa ini bukan lagi sekedar persoalan surga neraka, bukan lagi persoalan tentang pahala. Di luar itu semua, ini semua tentang kemanusiaan kita. Ini tidak lagi itu semua, tapi ini adalah tugas. Tugas kita. Semua anak manusia, mulai dari kelas level majib, sampai kelas levelnya yang sudah sepuh, berumur 70-80, untuk terus berkarya. Agar kita tetap eksis, dan tetap ada, tetap abadi. Jadi yang disebut keabadian itu sebetulnya apa? Karya kita sebagai manusia. Mungkin kita sudah nggak ada, tapi karya kita itu mungkin bisa menginspirasi 1-2 orang, bahwa kita pernah depresi dan kemudian ada yang depresi, tapi kemudian terinspirasi oleh bahwa kita bisa bangkit dari depresi kita. Itu mungkin bisa menolong dia dari kematian. Dia nggak jadi bunuh diri gara-gara sempat membaca kisah kita. Yang mungkin bagi kita tuh kisahnya sepele banget. Mungkin kita malu untuk mengungkapkannya. Tapi gara-gara itu ada orang yang nggak jadi mati gara-gara kisah itu. Seriously, tuliskan walaupun itu seolah-olah sampah. Seriously. Walaupun kita anggap kita nggak layak untuk mas-mas yang ganteng itu mungkin, atau mbak-mbak yang manis itu, ya beranilah, masih muda kok penakut. Berani salah, berani ditolak. Oke? Karena disitulah letak kedikjayaan kita sebagai manusia. Kita punya keberanian. Kita punya keberanian untuk salah, dan kemudian dari kesalahan-kesalahan itu, kita kemudian memperbaikinya. Kemudian dimodifikasi lagi oleh generasi berikutnya. Kita adalah generasi yang bego kalau setiap warisan yang kita terima, kita anggap kita nggak bisa mengubahnya sama sekali. Setiap tarian yang ada ini memang betul, kita harus jaga budayanya. Tapi kalau kita nggak punya keberanian untuk memodifikasinya, nggak ada signature dari generasi kita. Terus kita jadi hanya generasi yang hanya makan mentah-mentah. Berikan karya di situ, berikan sedikit-sedikit sentuhan berbeda. Jadilah tarian-tarian tradisional itu ada sentuhan generasi kalian, Gen Z. Oke? Jadi literasi dan peradaban, entahlah. Kalau mau disimpulkan nggak bisa. Tapi setidaknya saya bisa memberikan orasi ini pada sebuah kalimat tadi itu. Literasi adalah hal yang membentuk peradaban kita. Literasi juga ada hal yang membuat kita tetap eksis sebagai seorang manusia. Dan literasi juga adalah hal yang kemudian membentuk kita menjadi seorang yang otentik. Kita nggak bisa menjadi otentik kalau kita cuma kosongan belaka. Kita nggak pernah ketemu dengan orang-orang berbeda, kita nggak pernah melihat dunia. Dunia bisa kita lihat lewat buku, dunia bisa kita lihat lewat lukisan-lukisannya Salvador Dali, Leonardo da Vinci,
Frida Kahlo dan lain-lain. Frida Kahlo yang surrealism, Da Vinci yang realism misalnya. Atau dari lagu-lagunya Nadine Amizah, Sal Priadi, Galau Bunga Matahari, asli. Dan jangan lupakan para seniman-seniman kita seperti Avandi, Basuki Abdullah, dan lain-lain. Kita punya orang-orang yang memang mantap, termasuk mungkin orang tua kita. Bapak ibu kita juga mungkin seorang seniman yang tidak terlihat, yang selama ini dengan seninya dia telah membentuk kita menjadi seorang anak manusia. Tepuk tangan buat semua orang tua kita. Demikian, salah-salahnya diterima aja, ya kan? Dimaklumi aja. Saya terserah, mau dimaafkan boleh, kan juga nggak apa-apa. Kalau ada baiknya, ya alhamdulillah, saya punya manfaatnya di muka bumi ini, Allah, ya Allah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.